Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Serong, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Serong dan staf SMP Negeri 2 Serong. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bertemu di salah satu ruangan SMP Negeri 2 Serong, di mana hari ini kita akan menyaksikan diseminasi budaya positif dari ibu guru hebat di SMP Negeri 2 Serong, yaitu Ibu Umu Farhana sebagai CGP Angkatan 11. Seraya kita tak lupa puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini. Tak lupa sholawat beserta salam kita selalu sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sampai dan mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Saya di sini sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Serong. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan banyak kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara yaitu diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas dari Ibu Umu yang merupakan calon guru penggerak ya. Salam bersalam mudah-mudahan tak terus hancurkan bersama kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya sampai ke zaman nanti. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Ibu Farhana yang sangat luar biasa sekali ya, sehingga pada saat ini beliau sebagai satu peserta calon guru penggerak. Mari kita ikuti acara diseminasi ini, yaitu berbagi praktek baik ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Farhana harapkan itu akan berjalan dengan lancar dan kita teman-teman guru juga mendapatkan ilmu ya. Apa itu diseminasi budaya positif ya. Budaya positif itu apa, nanti mudah-mudahan hari ini pada kesempatan ini kita akan dapat tambahan wawasan ya, karena memang paradigma pendidikan sekarang itu baru yang mengacu pada kurikulum merdeka yang diantaranya itu penyebarannya adalah melalui program guru penggerak. Kemudian diharapkan nanti jadi karena kayaknya tidak mungkin program guru penggerak itu semua guru itu kayaknya tidak mungkin ya, karena memang jumlah guru banyak sekali kan, dan ini sudah di akhir penghujung kabinet yang kemarin. Nah, kita tidak tahu nanti seperti apa. Yang penting kita ikuti karena itu hal yang baik ya. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Umu bisa menularkan ilmunya kepada teman-teman di sini, dan mungkin juga Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti program guru penggerak, hanya masih ada sekali lagi
Angkatan yang terakhir itu saya pengennya itu ya diikuti semua ya. Kita coba, kita tidak usah tidak usah alergi dengan perubahan yang baru, karena memang ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Masalah nanti setelah lulus itu sebagai salah satu syarat menjadi kepala sekolah atau pengawas, itu ada sampingan lah yang penting ilmunya. Karena pemahaman saya itu untuk sosialisasi tentang kurikulum merdeka di antaranya itu program guru penggerak. Nanti Ibu Umum, kemudian Pak Asep, Pak Soleh ya, itu harapannya menularkan ke teman-teman yang lain. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Umum yang bersedia untuk menularkan ilmunya kepada teman-teman dan pada teman-teman guru. Kita ikuti acara ini dan dimohon nanti mungkin partisipasi aktifnya ya, sehingga acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari umum ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memotivasi kita dan dapat kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Beranjak pada kegiatan selanjutnya, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Umum Farhana SPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat ya yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita belajar mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita sendiri, gitu ya. Mangga Bapak Ibu, sebelum pemaparan kira-kira kita bikin kesepakatan dulu ya, mau bagaimana gitu untuk melakukan kegiatan ini. Kira-kira kesepakatan bersamanya apa ya Bapak Ibu? Salah satunya apa? Gimana? Bapak Ibu kesepakatannya? Oke, Bu Nunu gimana Bu Nunu kesepakatannya? Boleh? Oke, dari Bu Nunu kesepakatannya mengikuti kegiatannya dari awal sampai selesai. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Bagaimana kita kesepakatan bersamanya? Oke, Bu Juju, mangga, silakan. Oke, berarti menyelesaikan tugas ini kali ya, barangkali ada tugas dari saya untuk Ibu diselesaikan tepat waktu. Oke, lanjut Bapak Ibu, kesepakatan kali ini kira-kira apa? Menyimak. Oke, dari awal sampai akhir. Ada lagi? Oke, Bu Uma. Waktu diseminasinya kira-kira berapa lama? Oke, berarti diseminasinya mudah-mudahan 1 jam selesai Bu Ma. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin boleh makan, boleh minum gitu. Iya. Oke, santai aja ya Bapak Ibu ya, karena kita berbagi praktik balik Bapak Ibu. Oke, yang pertama kesepakatan kegiatan kali ini adalah mengikuti dari awal kegiatan sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan apabila ada hal-hal yang perlu dikerjakan tepat waktu, dan yang ketiga mungkin selesai tepat waktu ya Bu Uma ya, 1 jam. Kemudian yang terakhir adalah menyimak ya, mendengarkan, dan yang terakhir mungkin boleh sambil makan dan minum gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, itulah kesepakatan kegiatan hari ini. Nah Bapak Ibu,
di sini ada latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi latar belakang kenapa saya melakukan kegiatan diseminasi ini, salah satunya adalah selain tugas CGP, tentunya di sini budaya positif itu ternyata sangat penting sekali Bapak Ibu kita laksanakan di sekolah gitu ya. Jadi supaya apa gitu ya, supaya melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi dapat menciptakan budaya positif di sekolah gitu, agar anak itu secara emosionalnya lebih kuat Bapak Ibu. Jadi tercipta emosional di dalam diri peserta didik itu agar lebih kuat. Tentunya emosional ini ke arah yang positif gitu ya. Jadi dalam menerapkan budaya positif ini tidak sendiri Bapak Ibu. Jadi kami harus bersama gitu, berkolaborasi antara warga sekolah. Jadi tidak mungkin kalau misalkan hanya satu guru menerapkan budaya positif itu gitu. Jadi perlu seluruh komponen yang ada di sekolah gitu ya, agar menerapkan budaya positif sehingga siswa dapat lebih aman, nyaman, tentram di sekolah gitu ya. Oke, next. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua adalah terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan keyakinan kelas. Selanjutnya Bu Ma. Nah, tolak ukurnya adalah yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif, dan yang kedua adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas ataupun guru mata pelajaran bersama murid. Yang ketiga, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Gitu ya. Ini harapannya Bapak Ibu, setelah diseminasi ini Bapak Ibu bisa menerapkan lah ke minimal untuk kelas Bapak Ibu yang diajar gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, tentunya saya berkomunikasi dengan Bapak gitu ya, akan melakukan kegiatan ini, memohon izin untuk melakukan kegiatan diseminasi, kemudian berkoordinasi dengan para wakasek gitu ya. Dan ketiga adalah melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas dapat dipajang di kelas masing-masing dan konsisten dalam menjalankannya, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Next. Di sini dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, murid, dan sarana serta prasarana untuk melaksanakan kegiatan ini. Next. Nah, Bapak Ibu, ini tema yang akan kita yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kegiatan pemantik, saya membutuhkan 2 orang guru. Bapak Ibu maju ke depan. Nah, di sini ada, dan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga sekali, gitu ya. Dan yang B-nya adalah bagaimana caranya supaya bisa membuka kepala itu, mau melalui membujuk, menghardik, mengintimidasi,
memarahi, menggoda, menggelitik, silahkan ya. Jadi yang satunya adalah mempertahankan, yang keduanya adalah membujuk bagaimana supaya kepalanya itu bisa membuka. Kira-kira siapa? Pak Syakur dengan Bu Linda, boleh? Bang, kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Boleh. Yang mana? Yang Bu Linda yang mana? Yang apa? Syakur berarti yang berusaha untuk bisa membuka kepala itu. Apa enggak? Dibantu. Oke, silakan. Boleh. Dengan cara apapun, dengan cara apapun. Dengan cara apa? Oke, silakan. Jadi gini Bu, jadi kan saya tuh dari rumah itu udah bilang ada yang bilang dulu katanya ada uang di genggammu. Nggak ada nggak bisa juga. Nanti Bu, nanti, oke. Gagal usahanya. Dengan cara apapun, silakan dengan cara apapun. Tuh, di situ bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawarkan dengan jutaan, mungkin miliaran, silakan. Jadi caranya gimana? Ya nggak tahu. Kayak dialog nih. Kasih uang. Kasih uang Bu. Tapi caranya dibuka dulu. Ya lah. Nggak ada uangnya. Enggak, saya cuma tahu aja. Bu, cuma tahu nih ibu tuh seperti apa tempat. Enggak, itu bukan. Iya, bukan. Tidak berhasil kami. Oke, tidak berhasil. Kasih tepuk tangan dulu. Sebelum duduk ya, saya mau bertanya dulu kepada Bu Linda. Kira-kira hal berharga apa sehingga Bu Linda tidak membayangkan hal berharga apa sehingga dengan bujukan, dengan rayuan, dengan mengintimidasi, dengan segala rupa tidak membuka. Kira-kira membayangkannya apa Bu Linda? Membayangkannya kalau saya membuka berarti kalah. Egois berarti. Oke, Pak Sakur, kira-kira dengan bujukan rayuan itu menurut Pak Sakur kira-kira cukup atau tidak? Belum cukup Bu. Ada cara lagi? Ada cara lagi bisa untuk pending waktu. Memberi kasih kesempatan waktu gitu ya? Beri kesempatan supaya lulu dulu. Gitu, oke kasih tepuk tangan untuk Bu Linda dan Pak Sakur Mangga. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu praktek bahwa Bu Linda itu diibaratkan sebagai motivasi intrinsik siswa. Ya, kemudian Pak Sakur itu adalah motivasi eksternal. Ya, berarti yang intrinsik itu, jadi kita membayangkan kalau misalkan siswa memiliki misalkan motivasi yang rendah dalam pembelajaran, segimanapun siswa tersebut itu dirayu, kemudian ditreatment, dinasehati ataupun diberikan penghargaan, kalau misalkan motivasi intrinsiknya belum muncul, maka tidak akan pernah bisa untuk berubah. Nah, salah satu prakteknya seperti itu ya. Jadi dengan paksaan, dengan penghargaan, kalau motivasi intrinsiknya siswa belum muncul, maka kita sebagai guru tidak akan pernah berhasil. Begitu Bapak. Jadi poin pentingnya adalah motivasi intrinsik siswa itu sangat berpengaruh. Meskipun motivasi eksternal kita sudah berikan 100% gitu ya,
Kalau dalam diri siswanya itu tidak muncul motivasi untuk bisa lebih baik, maka bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira berhasil atau tidak? Tidak. Oke, next Bu. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Jadi perubahan paradigma stimulus respon kepada penegakan teori kontrol. Yang pertama adalah ada teori stimulus dan yang kedua adalah teori kontrol. Yang pertama adalah kalau teori stimulus, kebutuhan kita tuh diibaratkan sama, ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi berpandangan kalau semuanya tuh sama kalau teori stimulus. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan modal berpikir menang atau kalah. Nah, itu adalah salah satu teori stimulus, ya. Kemudian teori kontrol, kebalikan dari teori stimulus. Yang kebutuhan kita tuh berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang atau menang, gitu ya. Jadi kita diharapkan nanti bisa mengaplikasikan teori kontrol ini ke dalam kehidupan sehari-hari, bahwa anak itu memiliki alasan, ya, alasan dalam berbuat itu. Jadi jangan selalu berpikiran anak yang satu dengan anak yang lain itu sama Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda, gitu ya Pak. Next. Nah ini ya, disiplin positif yang kedua. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu makna disiplin itu apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu mengartikan disiplin itu apa ya kira-kira? Oke, Bu Linda gimana Bu Linda? Silakan. Boleh berdiri Bu Linda. Mengartikan atau boleh maju aja Bu Linda supaya Ada mic satu. Menurut saya disiplin positif itu ya, disiplinnya menaati peraturan yang sudah ada berlaku. Itu artinya menurut saya disiplin seperti itu. Oke. Bapak di situ aja. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, menurut Bu Linda adalah makna disiplin itu adalah menaati peraturan yang sudah ada. Oke, barangkali Bapak Ibu punya pendapat lain mengenai disiplin. Cung. Mungkin sering dengar. Oke Pak Sakur, makanya silakan. Kayaknya pasangan baru ini. Jadi, menurut saya disiplin itu sikap untuk menghargai waktu yang sudah ditentukan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Menurut Pak Sakur ternyata disiplin itu menghargai waktu, ya. Barangkali Bapak Ibu punya pendapat lain. Kadang kita sering harus disiplin, anak harus disiplin gitu ya. Kira-kira ada lagi pendapatnya Bapak Ibu? Oke, Bu Ayunda, mangga silakan. Kasih tepuk tangan untuk Bu Ayunda. Tepukan mic-nya Bu Ayunda itu. Boleh. Menurut saya disiplin itu sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, oke. Barangkali Bapak Aryo mau, bapaknya lagi nih. Barangkali Pak Soleh mau mengerti disiplin Bapak. Bapak di depan aja sih Pak. Ini Pak masih kosong Pak. Untuk makna daripada disiplin, kalau menurut pendapat saya, ya,
pendapat Mo Soleh Sulaiman, 2024 ya, supaya nanti dikutip ya. Kan tadi ada pendapat Bu Linda itu 2000 berapa itu ya, pendapat Pak Sakur 2000 berapa. Jadi makna disiplin ini adalah timbul atau tumbuh ya rasa bagaimana peran intrinsik yang ada di dalam diri untuk berkembang ya, dan menerapkannya sesuai dengan disiplin positif ataupun masyarakat. Jadi apapun yang tumbuh dari dalam diri ya, yang sifatnya positif untuk memperbaiki ya, mematuhi ya, dan mengikuti ya, segala peraturan yang berlaku itu, maka itu yang disebut disiplin. Jadi bukan dalam arti disiplin ini menurut pandangan saya itu kita punya kewajiban mematuhi atau mengikuti. Disiplin itu adalah tumbuhnya rasa ya, positif yang ada dari dalam diri kita semua. Itu menurut saya. Itu kutip 2024. Luar biasa, kasih tepuk tangannya Bapak Ibu, hebat ya. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ya, apakah tujuan dari disiplin itu sendiri Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kira-kira tujuan disiplin itu sendiri apa gitu? Oke, gimana Bapak Ibu? Tujuan, kadang kita ya tujuannya apa sih? Kita harus mendisiplinkan anak gitu ya. Pasti Bapak Ibu memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Kira-kira apa kira-kira tujuan dari disiplin itu Bapak Ibu? Versi BK silakan. Versi BK, oke, versi BK. Bu Dwi, boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya pahami dulu ya Bu ya tentang disiplin. Disiplin itu kan sikap atau perasaan yang muncul dari dalam diri. Sikap terhadap apa? Terhadap mau atau tidak kita mengikuti sebuah aturan, perilaku atau tata tertib yang berlaku pada situasi tersebut gitu. Nah, biasanya disiplin itu punya tujuan. Tujuannya ya salah satunya ya untuk membentuk kebiasaan yang baik gitu. Jadi diharapkan ketika kita bisa mengikuti, bisa menerapkan perilaku disiplin, itu akan terbentuk kebiasaan yang baik gitu. Nah, kalau disiplin itu kan tadi kata Pak Soleh berasal dari kesadaran diri sendiri ya. Nah, kalau yang pernah saya temui ya memang yang bagus memang yang seperti itu. Kita bisa disiplin atas dasar kesadaran, tapi ada juga yang atas dasar paksaan. Ya, jadi mau tidak mau kita harus disiplin. Nah, dua-duanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk suatu kebiasaan yang positif sehingga terbentuk budaya positif gitu. Saya pahami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangannya luar biasa, Masya Allah ya. Dan punya pandangan mengenai disiplin dan tujuan dari disiplin. Oke, kita next Bu Uma. Satu lagi, belum. Menurut KBBI. KBBI. Iya. Bu Juju. Iya. Bangga, silakan Bu Juju. Kami ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari disiplin menurut saya pribadi dan menurut KBBI katanya oleh guru bahasa Indonesia ya, di sini adalah untuk menuju ke perubahan Bu. Intinya dari disiplin yang tadinya tidak bagus maksudnya menuju ke yang bagus, yang baru. Dan itu yang mengadakan adalah ya
suatu instansi atau sekolahan tersebut yang mengadakan aturan-aturan untuk perubahan ke depannya, sehingga siswa atau siswi yang ada di sekitar sekolah tersebut itu mengikuti aturan-aturan yang baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bu Juju atas pendapatnya mengenai disiplin dan tujuan dari disiplin. Kita next ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, makna kata disiplin ya. Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disiplina ya, yang artinya adalah belajar gitu ya. Ternyata bukan sebuah disiplin itu adalah bukan sebuah paksaan ya, tapi di sini adalah disiplin itu adalah belajar. Nah, menurut para ahli. Kemudian disiplin ternyata membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, betul kata Pak Soleh tadi bahwa yang namanya disiplin itu mulai dalam diri anak tersebut, yaitu motivasi intrinsik gitu ya. Motivasi intrinsiknya sudah ada, maka dia mampu untuk mendisiplinkan dirinya sendiri gitu ya, bukan berdasarkan paksaan dari orang lain. Oke, nah namun budaya kita ini ternyata makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya di sekolah kita pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu berarti dipaksa ya Bapak Ibu supaya nurut ya gitu. Nah padahal paksaan itu hanya bersifat sementara. Nanti kita bahas di bab hukuman, konsekuensi, dan restitusi ada. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, anak yang tadinya misalkan melakukan sebuah kesalahan, ketika kita dituntut untuk patuh, ada paksaan dari situ, maka anak cenderung bukan dari dirinya sendiri untuk mau berubah, tapi berubahnya karena faktor eksternal seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan faktor eksternal itu hilang? Kira-kira anak tersebut balik lagi atau tidak? Memungkinkan untuk bisa balik lagi gitu. Terjadi karena tidak timbul dalam dirinya untuk menyadari kesalahan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Oke, next Bu Ma. Nah ini, disiplin positif adalah nilai-nilai kebajikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dipatuhi oleh murid dalam pelaksanaan disiplin positif tanpa menggunakan ancaman maupun hukuman. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran murid dalam berperilaku positif. Ternyata disiplin positif itu berarti tanpa paksaan atau hukuman, berarti lahir dari dirinya sendiri untuk mengakui kesalahannya, memperbaiki kesalahannya agar tidak seperti itu lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terkandung dalam profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira apa aja nilainya? Mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, ketuhanan yang Maha Esa ya. Bener kata Pak Selalu Jilatunya. Oke, next. Nah, tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Makanya itu PR untuk kita ya Bapak Ibu ya, untuk anak-anak kita bagaimana caranya supaya menanamkan disiplin positif dalam dirinya agar mereka itu bisa menjadi manusia-manusia yang hebat ya Bapak Ibu. Next. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan pendidikan dan menciptakan murid yang merdeka maka harus ada disiplin yang kuat.
yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal sehingga kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kira-kira Bapak Ibu yakin tidak anak-anaknya bisa memiliki motivasi internal yang kuat ya, sehingga di sekolah itu muncul budaya positif? Kira-kira yakin nggak Bapak Ibu? Yakin ya, harus yakin ya. Yakin bisa ya? Bisa ya, mudah-mudahan. Oke, next. Nah ini setelah tadi saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang untuk mencapai satu tujuan mulia ya. Jadi ini nilai kebajikan itu semuanya mengarah ke sini Bapak Ibu, ke profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke, next. Nah ini yang ketiga adalah teori motivasi perilaku manusia. Dian Gosden dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu dalam kehidupannya kira-kira banyak yang mana ya Bapak Ibu? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 nih di sekolah kita? Nomor 1 kebanyakan, Bu Dwi. Ya, nomor 1. Oke. Iya, di siswa kita, karena ini adalah budaya sekolah kita, budaya positif yang ada di sekolah. Banyaknya kira-kira nomor 1 motivasinya itu berarti lebih kemana Bu Dewi? Nomor 1, 2, 3 kira-kira kalau di sekolah kita. Nomor 1 dan 2. Berarti kebanyakannya adalah menghindari hukuman ya. Belum ada dalam dirinya untuk menghargai diri sendirinya, belum ada ya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Oke, berarti PR kita Bapak Ibu ya, sekali lagi mendisiplinkan anak bukan karena paksaan lagi, tapi bagaimana supaya disiplinnya itu lahir dari dirinya sendiri. Next. Nah ini Bapak Ibu nih, ternyata untuk yang poin pertama adalah tingkat motivasi terendah yang dimiliki oleh anak-anak ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau ternyata hukumannya sudah tidak ada seperti saya jelaskan tadi, berarti kira-kira mereka balik lagi atau tidak gitu ya. Berarti ini ada faktor eksternalnya lebih banyak gitu ya. Oke, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasi ini bersifat eksternal. Dan yang kedua adalah motivasi kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bu, bagaimana kalau penghargaan itu sudah dihentikan misalkan? Tidak mungkin kan Bapak Ibu tiap ngajar anak dikasih reward ya, kemudian sesi berikutnya dikasih reward. Berarti kalau misalkan anak dikasih reward tersebut berarti lahirnya secara apa Bapak Ibu? Pemaksaan juga ya. Jadi dia melakukan suatu perubahan itu berdasarkan rewardnya, bukan karena keinginan dia sendiri untuk bisa melakukan yang terbaik gitu. Oke, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi yang paling tingkatannya yang paling tinggi Bapak Ibu. Ya, jadi motivasinya itu anak bisa menghargai diri sendiri dan bisa meyakini nilai-nilai yang mereka percaya gitu ya. Nah,
Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa, tuh pertanyaannya. Jadi kalau misalkan saya melakukan seperti ini, kira-kira saya itu sudah melakukan apa untuk perbaikan diri sendiri. Nah, ini yang paling sulit Bapak Ibu yang nomor 3, gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita seiring berjalannya waktu kita bisa menerapkan budaya disiplin positif sehingga pelan-pelan anak bisa menyadari pentingnya disiplin positif untuk dirinya sendiri. Next. Nah, ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Seperti yang Bapak ketahui, hukuman itu kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman. Atau pernah nggak Bapak Ibu memberikan hukuman kepada anak? Pernah. Kira-kira tujuannya apa Bapak Ibu untuk menghukum anak? Hah? Tidak mengulangi kesalahannya. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Supaya kapok. Kira-kira pernah tidak sih bertanya kepada anak tersebut, kira-kira dengan hukuman itu sakit nggak sih? Gitu ya. Pernah nggak Bapak berpikiran seperti itu? Dan terencana tidak Bapak Ibu ngasih hukumannya? Gitu. Nah, jadi begitu ada perilaku yang tidak sesuai, dadakan gitu ya memberikan hukuman ya. Kira-kira kita tidak pernah tahu apakah hukuman itu menyakitkan tidak untuk peserta didik. Nah, ini salah satu ciri hukuman Bapak Ibu. Jadi cirinya adalah tidak terencana dan menyakitkan sekali, gitu ya. Tuh, bersifat satu arah. Jadi kamu bersihkan WC, ya. Jadi bersihkan WC-nya itu tidak timbul dari kesadaran diri siswa, tapi dari guru, gitu ya. Itu adalah salah satu jenis hukuman contohnya. Jadi bersifat satu arah. Misalnya pas sahur ada yang nggak bisa ngaji, kamu mengaji di luar kelas ya, 1 juz ya, itu adalah salah satu bentuk dengan hukuman. Kalau hukuman begitu kesalahan terlihat, kamu segera mengerjakan, itu namanya hukuman. Next Bu Uma, sekarang restitusinya. Nah, kalau restitusi, ketika anak berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya, Bapak Ibu. Kalau restitusi, ya, mau membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar minta maaf, itu restitusi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau restitusi itu adalah fokus terhadap kesalahan murid itu agar murid bisa menyadari, mengakui sendiri kesalahan yang dia perbuat itu apa, kemudian dia memperbaikinya seperti apa, itu timbul dari diri murid itu sendiri. Kalau restitusi, jadi beda ya Bapak Ibu, sudah terlihat bedanya ya. Jadi hukuman itu tadi sudah dijelaskan, kemudian restitusi juga ternyata timbul itu dari murid, menyadarinya juga sendiri, memperbaikinya juga kesadaran sendiri. Oke, next. Nah, sini nomor 4 adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu nih. Di kelas pernah menemukan anak yang sering tidur, Bu? Sering. Terus apa lagi, Bu? Kira-kira menemukan masalah-masalah apa? Saya pengen tahu karena kan pasti setiap mapel itu berbeda-beda ya. Oke, saya pengen nanya aja. Kira-kira menemukan apa Bapak Ibu masalah-masalah yang ada di kelas? Oke, boleh Bu Fajar. Makanya kita bisa diskusikan ya, Bapak Ibu. Terima kasih ya Ibu. Mungkin ini juga bukan hanya saya saja, karena kita sering mengobrol hal-hal yang seperti itu. Mungkin dari yang semuanya ada Bu. Jadi dari bertahan hidup, misalkan contohnya biasa anak-anak membawa makanan atau minuman di jam belajar. Oke, ya, betul. Terus kemudian kasih sayang. Mungkin mereka melakukan hal-hal yang intinya membuat kita sedikit
kesal, fokusnya ke yang lain sehingga untuk mencari perhatian mungkin. Jadi mungkin dari peserta didik tersebut mungkin itu butuh perhatian gitu. Nah dari kebebasan ini sering juga kita dengar bahwa murid-murid peserta didik kita ini jampos gitu. Atau mereka sering izin keluar, padahal seharusnya itu kan kita diperbolehkannya mungkin untuk ketika pengen buang air kecil atau nah ternyata jajan. Nah untuk kesenangannya yang mungkin apa ya? Iya main game. Sering kita temukan ketika kita mau masuk kelas ternyata anak sudah dalam keadaan main game, bahkan kumpul di belakang ternyata pada main game. Nah penguasaan apa ya penguasaan? Iya tawuran atau misalkan mengajak bolos, mengintimidasi teman-temannya kayak gitu mungkin seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Baja sudah mau cerita ya di pelajarannya Bu Baja menemukan anak-anak yang luar biasa ya Bapak Ibu. Lanjut ada lagi Bapak Ibu kira-kira ada nih Bapak Ibu ketemu misalnya anak seperti ini gitu ada lagi nggak kira-kira? Udah hampir sama. Oke. Nah Bapak Ibu kita bisa lihat nih ya. Jika kita menemukan anak, misalkan tadi seperti yang Bu Baja katakan, ada anak berarti bawa bekal di rumah. Oh ternyata kebutuhan bertahan hidupnya belum cukup. Akhirnya apa timbullah ya kemampuan dia bagaimana caranya supaya perut kenyang. Karena kebutuhan bertahan hidupnya mereka tidak terpenuhi. Coba kalau misalkan bertahan hidupnya itu sudah terpenuhi, contohnya kita bisa bedakan lah antara siswa yang sudah sarapan di rumah dan yang belum kan. Kalau yang belum aduh pengennya keluar jajan dan sebagainya. Karena di situ kebutuhan bertahan hidupnya sudah tercukupi. Jadi sekarang Bapak Ibu pandai-pandai lah untuk menganalisis anak-anaknya kira-kira kurangnya butuhnya apa nih. Ya supaya treatment ke depannya kita bisa lihat apakah hanya kasih sayang yang mereka belum penuhi atau kebebasan ya yang mereka belum penuhi. Nah kita di sini bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan permasalahan yang terjadi di sekolah. Tentunya berbeda kan ya treatmentnya ya. Kalau yang bertahan hidup mungkin kita bisa kenapa sih alasannya kok bisa belum sarapan sih gitu kan. Biasanya kita kasih tahu alasannya dulu penyebabnya dulu ya kenapa nggak sarapan kayak itu bangun kesiangan dan sebagainya. Nah kasih sayang dan kebebasan pun treatmentnya berbeda lagi. Nah sekarang dari pemaparan ini supaya kita berbagi ke Bapak Ibu. Nah mulai sekarang kita harus segera menganalisis ini kira-kira kebutuhan anak tuh belum cukupnya di mana gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Next. Bertanya dulu. Boleh bertanya Bapak. Gimana? Kalau di bagian nomor 4 Ya. penguasaan tuh ya. Ya betul Bapak. Nah, di sini nomor 5 penguasaan. Oh berarti harusnya nomor 4 atau gimana? Penguasaan ini saya belum pernah menemukan ya, di sini siswa kita itu kebutuhan dasar penguasaannya itu muncul. Belum pernah. Nah, penguasaan ini adalah kebutuhan dasar. Anak yang biasanya pengen tampil terus, persaingan. Nah itu betul kata Pak Soleh. Jadi penguasaan ini adalah ingin dianggap apa sih namanya hebat betul kebetulan. Ini itu kalau muncul tuh jangan diintimidasi karena memang itu kebutuhan dasar manusia kan gitu. Nah, apakah di kelas lain ada gitu? Kalau saya belum menemukan. gimana Bapak Ibu? Barangkali ada di kelas lain kebutuhan untuk penguasaannya belum muncul kira-kira penguasaan ini ingin diakui ya lebih ke ingin diakui. Maju saya lagi tanpa disuruh. Gitu. Pak saya. Kalau ada anak yang Pak saya itu sebenarnya harus kita akui kemampuannya. Itu penguasaan namanya.
itu bagian daripada kebutuhan dasar, bukan merasa sok pintar begitu. Bedanya di situ. Di kelas saya itu belum pernah ketemu gitu. Barangkali di kelas 7 gitu. Ada nggak yang dari mana? Kalau di kelas 9F ada Pak? Ada. Ya, gitu. Jadi sering tampil untuk ke depan gitu ya. Ketika teman-temannya nggak bisa, dia mewakili Pak. Gitu. Alhamdulillah di 9F ada gitu ya. Oke, gimana Bapak cukup? Oke, next. Nah ini dia Bapak, Ibu, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Berarti kalau misalkan kebutuhan dia di sekolah gitu ya, dia merasa murung atau sebagainya, berarti kebutuhan kesenangannya itu belum muncul gitu ya. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Kayaknya kebanyakan ya Bapak Ibu cinta dan kasih sayang ya. Kalau yang di kelas saya pun kebanyakannya kayaknya cinta dan kasih sayang, soalnya banyak menunjukkan yang kurang perhatian gitu ya. Nah, lebay-lebay dikit Pak gitu. Oke, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Penguasaan ini Bapak Ibu, tadi seperti Pak Soleh katakan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui gitu ya. Dan bertahan hidup, kebutuhan psikologis, rasa lapar dan sebagainya. Ini macam kebutuhan. Mudah-mudahan kita bisa menganalisis anak-anaknya itu ya dengan tepat, sehingga treatmentnya pun akan maksimal. Oke, next Bu Uma. Tanya lagi. Gimana Pak? Balik lagi, next. Di nomor 3. Nomor 3, kebebasan. Ya. Kebebasan adalah kebutuhan dasar dari manusia. Ya. Termasuk murid-murid kita. Ya, betul Pak. Murid-murid kita membutuhkan kebebasan. Hmm. Kebebasan yang seperti apa? Yang rasa motivasi intrinsik sendiri. Kira-kira saya ingin pandangan dari teman-teman, kebebasan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa kita, tapi timbulnya dari dalam diri, sehingga kebebasan itu tidak dimaknai boleh melakukan sesuatu sekehendaknya. Mungkin kebebasan yang bersifat positif kali ya Pak. Jadi maksudnya kebebasan yang bersifat positif itu, jadi untuk belajar kita kan sudah bikin kesepakatan kelas, artinya siswa itu diberikan pilihan untuk belajar di kelas itu menurut mereka yang diinginkannya seperti apa gitu. Mungkin kemudian dengan kayak kesepakatan kelas yang sekarang berubah jadi keyakinan kelas gitu ya. Jadi dengan kesepakatan kelas itu artinya memberikan pilihan kepada anak itu sendiri ya untuk melakukan kegiatan di kelas itu seperti apa, sehingga dengan keyakinan yang dia yakini akhirnya timbul motivasi intrinsiknya Pak gitu, tanpa paksaan. Mungkin lebih kebebasan yang seperti itu Pak gitu. Jadi disepakati kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan akan pilihan belajar ya. Iya betul, kebebasan pilihan belajar. Bagaimana Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan? Bapak, mungkin kebebasan apa yang diinginkan oleh siswa gitu Bapak? Kebebasan menggunakan gadget kan. Kebebasan memanfaatkan teknologi gitu ya. Ya berarti kan artinya mungkin teknologi. Happy kalau semuanya di kelas tuh. Semuanya kita melalui media, tapi dianya mengakses dengan semuanya gadget gitu, handphonenya sendiri, kayaknya lebih aktif gitu di kelas. Oh gitu, berarti artinya kebebasan yang disesuaikan dengan kodrat zaman. Ya Pak, gitu mungkin. Lebih kebebasan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya kebebasan itu juga kan disepakati bersama ya Bapak Ibu gitu, tidak menjadi satu arah. Oke, next. Oke, sebelumnya. Nah, next adalah ada posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang satu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah,
saya pengen tanya sama Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Nomor 1, sebelum saya tayangkan video, ya, kira-kira nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau nomor 5? Nomor 1. Kira-kira Bapak Ibu. Nomor 4. Oke, siapa dulu nih yang mau berpendapat? Mangga. Alasannya apa? Pak Sakur dulu. Boleh. Ada pikiran ya? Alasannya apa? Baik, terima kasih Bu Umu. Jadi saya lebih memilih untuk nomor 4 ya, posisi nomor guru sebagai pemantau. Oke, berarti Pak Sakur pernah melaksanakan posisi kontrol guru pemantau? Ya, jadi setiap siswa kan itu berbeda-beda ya Bu. Jadi saya itu pengen analisis dulu perkembangan secara kognitif siswa supaya nanti bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dipantau dulu. Oke, terima Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya ya. Di pembuat rasa bersalah mungkin kita juga terkadang suka begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, next ya. Ini adalah contoh sebagai teman. Posisi guru sebagai teman. Next Bu. Ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Itu yang udah tuh yang kayak Iya. Saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya hari mati. tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Siapa Bikin yang seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Siapakah yang seperti itu? Kamu ini ada Kenapa saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Bisa satu. Oke, itu ya bisa terlihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Oke, masih ada lagi, tenang. Jadi posisi pemantau sekarang. Next Bu Uma. Manakah saya? Pemantau dulu Bu Uma. Nah ya. Ini Pak Sakur katanya kita. Ya, Kalau nggak salah kayak ini ibu Rufaini. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Jadi
ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung. Oke, nah itu ya memantau. Lanjut satu lagi nih, yang terakhir dong. Sebagai manajer, ya. Sesuai contoh anak yang bermasalah satu itu aja ya. Makanya nih anak ini aja. Baru lama Pak. Ngasih contohnya kan Iya, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Cukup Umar. Nah itu salah satu penerapan ya Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi. Jadi bagaimana caranya kita gali alasan-alasan dari apa yang telah dibuat anak-anak gitu ya, sampai anak-anak itu sendiri bisa memahami bahwa perilakunya salah sampai dengan kesadaran untuk memperbaikinya. Oke, demikian Bapak Ibu diseminasi budaya positif ini. Barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, mangga silakan, saya kembalikan ke Bu Uma. Saya lagi beri tepuk tangan untuk Ibu Guru hebat kita. Alhamdulillah pemaparan materi dari Bu Umu sudah selesai. Banyak sekali manfaat ya atau pengetahuan baru bagi kita. Ternyata
barangkali apa yang kita sudah terapkan atau apa yang kita sudah lakukan ke anak-anak itu ada saja yang oh iya ini belum tepat ya, oh iya harusnya seperti ininya. Nah itu adalah salah satu manfaat dari bertemunya kita hari ini. Baik, lanjut ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Berapa banyak? Kira-kira 2 aja ya, karena sudah siang ya. Oke, baik. Satu aja. Baik, boleh Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, satu pertanyaan saya buka. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Mu, mohon izin untuk bertanya. Kebetulan materinya sangat menarik, terutama di segitiga restitusi. Memang itu yang dipraktekkan di bimbingan konseling. Nah, saya yakin, yang ingin saya tanyakan dulu ya Bapak Ibu, Bu Umu, apakah yang dipaparkan oleh Bu Umu ini diharuskan untuk diterapkan oleh semua Bapak Ibu guru? Karena saya yakin kalau semua Bapak Ibu guru menerapkan tugas Ibu BK jadi ringan gitu ya. Jadi tidak sedikit-sedikit ada masalah langsung ke BK gitu. Nah, harus diterapkan atau tidak, dan fungsi BK-nya tuh ditaruh di mana gitu. Apakah setelah menerapkan restitusi segitiga ini selanjutnya ada tahapan apa gitu? Nah, baru BK-nya kemana gitu? Barangkali Bapak Ibu Umu sebagai CGT kan bisa lebih menerangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi, luar biasa sekali pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Dwi ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa segitiga restitusi itu tujuannya adalah untuk memperkuat tadi apa Bu Ma, tadi tujuan segitiga restitusi itu salah satu Bu Ma atasnya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Intinya adalah memperkuat karakter anak ya. Jadi segitiga restitusi ini alangkah baiknya Bapak Ibu kita terapkan bersama. Jadi jangan langsung tertuju kepada BK. Jadi kita terapkan dulu lah gitu ya. Misalkan ada salah satu murid mungkin ya, kan kalau misalkan pelanggaran terhadap murid itu berarti biasanya kan berbeda-beda setiap mapel gitu. Mungkin di saya ada anak yang suka tidur, belum tentu di kelas Bapak Ibu pelanggarannya sama. Jadi lebih baik diselesaikannya oleh kita dulu gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan peran BK itu kan untuk apa sih namanya, menjadi tempat penengah gitu ya. BK itu kan hanya penengah, sebetulnya tugasnya penengah antara siapa, mungkin antara murid gitu ya dengan murid yang lainnya gitu, sebagai tempat penengah lah intinya gitu. Jadi kalau bisa mah kita selesaikan bersama dulu gitu dari guru mapel. Kalau misalkan memang ternyata permasalahannya setelah kita tinjau tidak bisa kita selesaikan, maka kita berkolaborasi dengan guru BK gitu Bu Dwi. Jadi segitiga restitusi ini bukan hanya tertuju hanya untuk guru BK saja sekali lagi, tapi untuk kita selaku guru. Karena setiap kita bayangkan guru BK hanya 2, tapi misalkan masalah anak banyak sekali terus diselesaikan semua oleh guru BK kan ini juga ya Bapak Ibu. Jadi restitusi ini untuk kita semua gitu ya, kita terapkan bersama-sama gitu Bu Dwi. Terima kasih. Ada tambahan lagi mungkin Bapak Ibu? Bapak Ibu nanti diminta refleksi
langsung langsung. Jadi setelah azan. Oke, Bapak mau bertanya? Gimana Bapak? Ada pertanyaan atau tambahan barangkali untuk melengkapi pemaparan materi hari ini? Yang baru ya, yang intinya menangani anak kan ya di antaranya. Ini sebetulnya kami bisa lihat sebelah antara segitiga distribusi dengan keyakinan kelas ya. Nah, kalau keyakinan kelasnya itu dilakukan, direncanakan terus dilakukan dengan baik, mungkin kita harapannya itu anak itu berkelakuan positif semua ya. Walaupun yang namanya anak pasti yang namanya kenakalan atau apa, nah itu kalau saya melihat intinya itu sekarang ya memang ini agak susah ya, susah maksudnya teori mungkin gampang kita baca, tapi prakteknya intinya itu kalau menurut saya adalah kesabaran dari guru. Sekarang itu kesabaran harus betul-betul sangat tinggi ya, sehingga si anak itu kan di sini sudah ada keyakinan kelas yang di notabene-nya itu dibuat bersama-sama, itu kan ada keyakinan kelas dan mungkin keyakinan bidang studi atau mata pelajaran ya. Kalau keyakinan kelas mungkin antara guru wali kelas dengan siswanya yang ditempel di kelas. Kalau guru mata pelajaran dengan siswa mungkin dibawa oleh gurunya di saat pelajaran itu kan diingatkan ya, barangkali ada yang mungkin melenceng dari keyakinannya. Nah, memang ini teorinya seperti itu, dengan harapan adanya keyakinan kelas itu siswa itu diminimalisir melakukan kesalahan ya, walaupun tetap ada pasti. Dan di saat menghadapi anak yang melakukan kesalahan itu ya paling kita ingatkan keyakinan mata pelajaran atau keyakinan kelas. Nah, itu paling tindakan kita seperti itu dengan harapan anak langsung ingat lagi, oh ya ini saya melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, itu kan seperti itu. Seandainya masih seperti itu mungkin karena kan pasti dalam prakteknya itu akan mengganggu teman yang lain. Kayaknya mungkin harus ada pembicaraan yang mengarah ke segitiga restitusi itu. Awalnya menurut saya yaitu ya dengan guru pelajaran saat itu, dengan harapan mungkin ya intinya hanya memantik. Jadi si anak itu kita kalau dulu kan kadang kita dengan intimidasi atau dengan kekerasan mereka langsung sadar ya. Ini ada kayak anekdot kalau zaman dulu anak misalkan telat atau melanggar aturan itu langsung suruh push up. Tapi paradigma yang dulu kan push up-nya itu sambil bicara nih, demi masa depan. Itu yang dulu. Nah, kalau yang sekarang itu kita tidak boleh ya, walaupun susah pasti. Tapi kita harus memang intinya itu kalau sekarang anak telat nggak boleh suruh push up atau suruh lari, tapi dipersilahkan, mangga kamu kenapa telat, ditanya gitu kan. Karena memang kadang anak itu telat mungkin ya di rumahnya dia harus membantu orang tuanya atau apa. Nah, itu memang kita harus intinya itu kesabaran yang tinggi dan dialog harus dibangun antara guru dan siswa ya. Semakin kita sering sabar, artinya anak itu tidak takut, dengan harapan seminimal mungkin dia tidak melakukan kesalahan. Jadi itu intinya itu kita harus super sabar ya. Lalu itu teori pasti teori. Kadang kita sendiri sebagai manusia kan, gurunya sendiri lagi di rumah mungkin pusing ya pas lihat anak kayak gitu. Itu memang teorinya ya kita harus ya istighfar mungkin ini dulu ya, baru kita mungkin dialog dengan siswa ya. Intinya itu kita harus betul-betul sabar ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya ya.
Terima kasih Bapak atas tambahannya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemaparan refleksi dari salah satu Bapak atau Ibu guru. Silakan Bapak Ibu, enggak, Bu Yunda. Mungkin di depan aja Bu, maju aja kelihatan. Biar kelihatan ya Bu Ayu, ada status. Di sini aja ya. Jadi biar sini. Siapa tahu Bu Ayu mau? Ya, boleh kita singkat Bu Ayu. Oh iya, ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Udah yang keyakinan kelas dapat bumbunya. Enggak ada. Yang hasilnya aja. Enggak yang mau lagi. Oh yang hasilnya atau keyakinan kelas. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Uma. Refleksi dari kegiatan kita hari ini yang sudah disampaikan oleh guru hebat kita, Bu Umu. Semoga dari diseminasi ini kita bisa menekan bersama-sama, baik guru maupun siswa, terhadap kesepakatan kelas yang sudah disepakati dan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga terjadinya perubahan paradigma yang tadinya positif negatif menjadi positif. Seperti itu Bu. Sudah, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ayunda. Beda lagi. Terima kasih Bu Ayunda sekali lagi. Sudah? Ada lagi Bapak Ibu tambahannya atau sudah cukup? Pak Syakul cukup? Baik Bapak Ibu, beberapa rangkaian kegiatan sudah kita lalui. Menuju pada kegiatan selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah sudah dilalui pemaparan materi dengan lancar, dengan baik. Semoga semuanya kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan Bu Umu pada hari ini. Marilah bersama-sama Bapak Ibu kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi saya haturkan Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah atas waktu dan kesediaannya. Kurang lebihnya dari kami cukupkan. Lanjutkan untuk berkegiatan. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya, supportnya, ya. Finish.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Masih berani jawab pula? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.